Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dan sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Marko Arnautovic resmi hijrah ke Bolonya. Marko Arnautovic resmi meninggalkan Shanghai SCPG untuk bergabung dengan Bolonya pada musim panas ini. Kepindahan pemain Austria ini ke Stadion Renato Dell'Ara resmi diumumkan oleh Bolonya pada hari Minggu. Sejak minggu lalu, Marko Arnautovic masih sudah dikabarkan deal untuk pindah ke Serie A pada musim ini. Namun, pemberitaan resmi mengenai kepindahan sang penyerang ke Italia baru diumumkan oleh manajemen. Penyerang berumur 32 tahun itu setuju untuk menaikkan kontrak berdurasi 2 musim bersama Rosso Blu hingga Juni tahun 2023 mendatang. Berita selanjutnya itu berakhirnya romansa Andriy Shevchenko dan timnas Ukraina. Andriy Shevchenko tidak lagi menjadi pelatih timnas Ukraina. Romansa keduanya resmi berakhir seiring habisnya durasi kontrak di antara mereka. Shevchenko ditunjuk sebagai pelatih timnas Ukraina pada Juli 2016 lalu. Bagi sang legenda, ini adalah pengalaman pertamanya sebagai pelatih. Shevchenko gagal menunaikan tugas pertamanya sebagai pelatih dengan baik. Ukraina gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Namun, ia menembusnya dengan membawa Ukraina maju ke putaran final Euro 2020 kemarin dan melangkah hingga babak perempat final. 5 tahun menjabat sebagai pelatih, Shevchenko memimpin Ukraina pada 52 laga internasional. Hasilnya, 25 kali menang, 13 kali imbang, dan 14 kali kalah. Setelah semua berlalu, Shevchenko pun mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak penting dalam perjalanannya. Berita selanjutnya itu, ramai-ramai bela Hakimi cemooh Israel karena bela Palestina. Achraf Hakimi cemooh supporter Israel saat PSG melawan Lille. Bek sayap asal Maroko itu pun mendapat banyak dukungan. Duel tersebut digelar di Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel. Meski laga berlangsung di tempat yang netral, Hakimi sepanjang pertandingan harus ekstra fokus karena mendapatkan intimidasi dari penonton di tribun. Setiap dia menyentuh bola, penonton langsung menyeraki Hakimi. Hal ini terlepas dari pernyataan sikap Hakimi di media sosial. Ia mengecam Israel atas serangannya ke warga Palestina. Hakimi mendapat banyak dukungan dari sejumlah pesepak bola, seperti gelandang AC Milan Ismail Bennacer dan rekan senegaranya, Amin Harit. Berita selanjutnya itu, Gary Cahill resmi tinggalkan Crystal Palace. Mau kemana? Bek gaya Gary Cahill mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Crystal Palace setelah 2 musim membela klub Liga Inggris asal London tersebut. Cahill bergabung dengan Crystal Palace pada tahun 2019 secara gratis dari Chelsea. Cahill pun langsung menjadi andalan di lini belakang The Eagles. Selama 2 musim, Cahill tercatat bermain sebanyak 47 kali di semua kompetisi dengan menyumbangkan 1 gol bagi Crystal Palace. Crystal Palace sejatinya sudah melayangkan proposal perpanjangan kontrak terhadap Cahill. Namun, Cahill menolak proposal tersebut. Derby County disebut menjadi calon klub pelabuhan baru bagi Cahill. Berita selanjutnya itu, klausul pelepasan Lautaro Martinez berakhir, tapi harga transfernya bisa lebih murah. Atletico Madrid dan Arsenal telah melewatkan batas akhir aktifnya klausul pelepasan di kontrak Lautaro Martinez. Akan tapi, kedua tim justru punya kans untuk mendapatkan bomber Inter Milan tersebut dengan harga yang lebih murah. Dikutip dari Calcio Mercato, klausul pelepasan Lautaro bernilai 111 juta euro. Klausul itu bisa dipakai bagi klub minat untuk membelinya. Namun, klausul itu sudah tidak aktif lagi. Klausul itu hanya aktif pada 2 pekan pertama Juli setiap tahun. Akan tapi, dengan tidak aktifnya klausul itu, Atletico dan Arsenal justru bisa mendapatkan Lautaro dengan harga yang lebih murah. Sebab, harga Lautaro diprediksi berada pada kisaran 80 hingga 90 juta euro. Berita selanjutnya itu, ingin tantangan baru?
Bernardo Silva buka peluang pindah ke Barcelona atau Atletico Madrid. Bernardo Silva dirumorkan telah memutuskan untuk meninggalkan City jelang musim ini. Playmaker Portugal itu sangat dikaitkan dengan kepindahannya dari The Citizen, dengan dia menginginkan untuk mencoba peruntungannya di Liga Spanyol. Memang, posisi Silva di City akan terancam jika Jack Grealish merapat ke Etihad Stadium. Mempertimbangkan opsi untuk mendapatkan peluang bermain yang lebih besar, dan Spanyol menjadi tujuan yang dipilihnya musim panas ini. Atletico Madrid dan Barcelona saat ini dikabarkan sedang memantau situasi sang playmaker. Tapi yang menjadi masalah adalah kondisi keuangan klub tersebut. Dengan kontrak yang masih sampai 4 tahun ke depan, baik Atletico dan Barca, atau siapapun yang menggunakan jasa Silva musim panas ini, mereka harus merogoh kocek sebesar 60 juta pounds untuk mengontrak bintang Portugal tersebut. Berita selanjutnya itu, manajemen Spezia temu AC Milan, bahas masa depan Pobega. Manajemen Spezia dikabarkan telah bertemu dengan AC Milan untuk membahas mengenai peluang transfer termasuk Pobega yang pernah mereka pinjam musim lalu. Pobega telah kembali ke Milanello, menyusul berakhirnya masa pinjamannya di Spezia, dengan harapan bisa meyakinkan Rossoneri agar memberinya kesempatan kedua. PMW menyebutkan bahwa Direktur olahraga klub telah menemui petinggi Milan, dan peluang kembalinya gelandang tersebut turut menjadi topik pembahasan, menyusul penampilan impresifnya pada musim lalu. Paolo Maldini kemungkinan akan menjual sang pemain jika ada tawaran sebesar 12 juta euro. Saat ini, Milan tampaknya masih ingin mengevaluasi Pobega. Dan bahkan belakangan ini muncul spekulasi bahwa mereka akan mempertahankan sang pemain sebagai gelandang bertahan. Berita selanjutnya itu, tampil apik di Gold Cup 2021. Wonderkid Amerika Serikat bikin Arsenal kepincut. Arsenal dikabarkan berminat mendatangkan wonderkid Amerika Serikat, yaitu Matthew Hope, di bursa transfer musim panas ini. Penampilan melawan Hope di Gold Cup 2021 disebut sebagai alasan utama dibalik minatnya Arsenal. Hope sendiri berhasil tampil memukau bersama timnas Amerika Serikat di turnamen akbar negara-negara di bawah naungan CONCACAF ini. Arsenal berminat mendatangkan dirinya setelah Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah dikabarkan bakal hengkang di bursa transfer musim panas ini. Arsenal punya peluang paling besar untuk bisa mendapatkan Hope di bursa transfer musim panas ini, karena Schalke bermain di Bundesliga 2 dan utang Schalke menumpuk. Berita selanjutnya itu, Barcelona ditawari Predator Olimpiade Tokyo 2020. Sebuah kabar menyebut Barcelona disodori kesempatan untuk bisa memboyong Rafa Mir dari Wolverhampton. Rafa Mir mendadak jadi Predator andalan tim sepak bola pria Spanyol pada Olimpiade Tokyo 2020. Kesempatan itu rupanya coba dimanfaatkan oleh Jorge Mendes selaku agen sang bomber. Mendes telah menawarkan jasa Mir ke Barcelona. Ini merupakan kali kedua Mendes menyodorkan Mir ke Barcelona. Penawaran pertama terjadi pada Juni lalu dan mendapat penolakan dari Barca. Kali ini, dengan semakin meningkatnya penampilan Mir, Mendes berharap Barcelona berubah pikiran. Dirinya terikat kontrak dengan Wolverhampton hingga tahun 2022. Wolverhampton bersedia mendengarkan tawaran datang untuk Mir. Mir sendiri memang tak mendapat tempat di skuad utama Wolverhampton, sehingga terpaksa mencari menit bermain di tim lain. Dan musim lalu, dipinjamkan ke WSK. Berita selanjutnya itu, Thomas Tuchel sedang seleksi Loftus-Cheek. Bagaimana dengan nasib Kurt Zouma? Thomas Tuchel secara tersirat sedang melakukan seleksi pada Ruben Loftus-Cheek selama uji coba pramusim. Namun, situasi yang berbeda terjadi pada kasus bek tengah Kurt Zouma. Chelsea kini telah menjalani rangkaian laga pramusim. Laga pramusim itu sekaligus menjadi ajang seleksi pemain bagi Tuchel. Dia mencoba sejumlah pemain yang musim lalu dipinjamkan ke tim lain. Berbeda dengan Loftus-Cheek dan yang lain, Kurt Zouma adalah bagian dari skuad Chelsea musim lalu. Akan tapi, Zouma kini dikaitkan dengan banyak klub. Paling tidak, ada 4 klub yang tertarik pada jasa Zouma. Ada 4 klub yang tertarik pada jasa Zouma. Zouma bisa jadi faktor menentukan saat pemain utama tidak bisa tampil.
Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.